Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kembali bersedia menerima firman-Nya dengan percaya firman Allah ini akan menjadi semangat bagi kita untuk menyatakan kebaikan seperti yang Tuhan inginkan. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Ketika kami ada di hari ini, itu adalah anugerah berkat dari-Mu. Maka kami yang bersyukur atas kebaikan-Mu ini, mari Engkau penuhi dengan firman-Mu. Lewat apa yang kami baca, beritakan dan renungkan di pagi ini, agar lewat firman Allah ini kami semakin dimampukan menyatakan kebaikan hidup seperti yang Engkau inginkan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirman-Lah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan dibacakan demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu orang tua juga pernah muda. Orang tua juga pernah muda. Saudaraku, kalau saya coba melihat redaksi kalimat di tema khotbah kita pagi ini yang dibaca demikian, orang tua juga pernah muda, kita coba diarahkan untuk menyadari bahwa ada masa di mana dulu kita sebagai orang tua pernah melewatinya, pernah mengalaminya. Artinya usia muda tentu dipahami sebagai sebuah keadaan di mana manusia cenderung memiliki sikap yang labil, sosok yang tidak penuh secara spiritual, tidak dewasa secara spiritual, sehingga kondisi itu cenderung membuat orang-orang muda gampang diombang-ambingkan, labil, ya. Semua hasutan tidak bisa dicerna dengan bijak, sehingga gampang dia mengikuti alur atau situasi yang mempengaruhi dirinya. Ya, jadi kenapa kemudian tema kita berkata demikian? Supaya para orang tua, termasuk saya dan Bapak Ibu, menyadari bagaimana kemudian kita mendampingi orang-orang muda, dalam tanda kutip anak kita, dengan memahami pengalaman hidup yang pernah saya dan saudara alami di waktu muda, supaya pendekatan kita kepada orang-orang muda tepat sasaran, bisa mencapai tujuan. Artinya orang tua tidak selalu merasa yang paling benar dalam hidup ini, tetapi dia mencoba mengosongkan dirinya
untuk sesuatu yang dia miliki, dia lepaskan dari dirinya, lalu dia masuk ke konteks anaknya yang berada dalam usia muda, katakan demikian, supaya dia tahu bahwa dulu kebiasaan anaknya ini sama dengan kebiasaan yang pernah dia lakukan. Nah, sehingga dari pengenalan itu saudaraku, orang tua ini tahu bagaimana cara merangkul anak di situasi seperti itu. Karena ketika dulu orang tua pada waktu muda bisa menemukan satu titik di mana dia harus meninggalkan kebiasaannya yang labil dan menjadi stabil, tentu ada sesuatu yang dia dapatkan dalam hidupnya sehingga dia berani untuk melangkah dalam komitmen lebih dewasa secara intelektual dan spiritual. Tidak mungkin terjadi begitu saja, tapi pasti dalam proses yang ada kemudian dia dalam sebuah perenungan, oh iya saya harus meninggalkan kebiasaan masa mudaku dan benar-benar menjadi dewasa di usia tuaku. Nah, dengan demikian para orang tua ini mulai kembali merenungi dirinya. Bagaimana dia ada di situasi kosong secara spiritual, lalu kemudian dipenuhi secara spiritual. Itu yang kemudian dia pakai di dalam mengarahkan, mengajarkan anak-anaknya, supaya anak-anaknya ketika orang tua mendampinginya untuk membekalinya dengan cara yang tepat, yang sangat bijaksana, tidak semena-mena, tidak mentang-mentang, tidak arogan, tidak emosional, tidak otoriter. Ini akan mudah kemudian sang anak mengikutinya, dan akhirnya sang anak juga akan tiba di dalam kepenuhan kesadaran tentang bagaimana memberlakukan hidup ke depan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk diberlakukan setiap orang, dalam tanda kutip orang tua. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam ayat 4 bacaan kita, dikatakan di sana, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi di sini orang tua berharap penuh anaknya ini mendengarkan perkataannya, memegang kuat petunjuk-petunjuk yang diajarkan kepadanya, supaya dia memperoleh hidup. Nah, bagaimana kemudian anak ini bisa masuk dalam keinginan orang tua? Tentu orang tua harus mampu mempelajari situasi anak muda di dalam mengekspresikan hidupnya. Karena dia juga dulu pernah muda, sehingga dia tahu bagaimana dia merangkul anak-anak muda ini. Mungkin saja misalkan ya, untuk memudahkan membawa anaknya ke jalan yang lebih baik, dia harus menjadi seorang anak muda, menjadi teman sebagai orang muda, tapi bukan dalam kebiasaan-kebiasaan muda seperti yang dia alami dulu atau dia lakukan dulu. Tetapi bagaimana di konteks itu dia benar-benar memberikan wejangan-wejangan yang tetap berdampak baik untuk anaknya, tapi dia harus melihat anaknya ini sebagai seorang teman, bukan semata-mata anak. Kalau dia hadir sebagai rekan, sahabat, maka anak ini akan merasa enjoy, merasa nyaman. Karena bapaknya atau ibunya tidak bersikap semena-mena terhadapnya, tapi menjadi sahabat. Contoh kecil misalkan, seorang bapak kepada anak laki-lakinya, halo kawan,
Wah, teman ini gimana gitu. Hal kecil. Dan tentu anaknya, wah, papa saya ini gaul banget. Sehingga itu menjadi satu ketertarikan bagi dia untuk mau berteman dengan bapaknya. Nah, di dalam pertemanan itulah kemudian bapaknya mulai mengisi materi percakapan sesuatu yang muatannya spiritual. Kawan, ini kepada anaknya contoh misalkan, kawan, gak baik loh kalau kita ke diskotik setiap malam, ya. Atau mungkin tidak baik kawan kalau kita mabuk-mabukan, sakit badan ini. Pada waktu mabuk sih ya enak ya, tapi begitu sadar, waduh kepala pusing. Udah kita cari hal yang lebih baik kawan. Ya ajak anak seperti kawan, seperti teman, seperti sahabat. Gitu. Ya, memang ini tidak mudah saudaraku karena banyak kali para orang tua itu kaku. Jujur saja kaku untuk mendekati anak-anaknya dengan cara-cara yang demikian. Ya. Nah ini sebuah strategi yang mungkin bisa membantu kita supaya anak-anak itu merasa nyaman ketika dekat dengan kita. Kita anggap dia sahabat kita anggap dia teman kita. Bukan selalu kita kondisikan dia sebagai anak. Pokoknya papa tidak mau tahu. Kamu itu anaknya papa. Kamu harus jaga papa bla 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 bla. Rangkul dia dengan cara seperti orang muda. Dulu kan kita pernah muda. Itu maksud tema khotbah kita. Supaya itu bisa nyambung. Baik dalam komunikasi, di dalam membangun hubungan tersebut. Saya pikir ini sesuatu yang baik untuk kita renungkan saudaraku. Supaya harapan kita seperti dituliskan di ayat 4 tadi, anak-anak kita itu selalu mengingat kita, mengingat ajaran kita, mengikut petunjuk kita. Dan akhirnya hidupnya menjadi baik. Dan pada akhirnya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari berjuang untuk ini saudaraku. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Pasti Tuhan kasih petunjuk. Pasti Tuhan akan arahkan kita. Bagaimana kita bertindak untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua. Maka harapan yang akan kita miliki benar-benar kita mencapainya, yaitu kehidupan yang kekal. Selamat membuktikan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami mampu sebagai orang tua untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kami ke dalam pengenalan akan Engkau dengan cara yang tepat. Sehingga kami tidak selalu hadir sebagai sosok yang arogan, emosional, sosok yang selalu otoriter dan seterusnya. Tapi kami mampu menjadi sahabat, menjadi teman bagi anak-anak kami, khususnya mereka yang sudah di usia muda, agar mereka mampu mengerti bagaimana berbuat yang lebih baik di dalam pertemanan antara orang tua dengan anak, yang kemudian akan menuntun kehidupan rumah tangga ini menuju kepada kehidupan yang baik dan yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami dalam melakukan semuanya Tuhan, karena kami percaya dalam bersama dengan Tuhan kami bisa, karena Tuhan kami luar biasa. Ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami muliakan dalam renungan pagi ini, dan juga dalam ibadah keluarga nanti malam. Semua diberkati dalam nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.